Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, ibu-ibu jamaah Masjid Salim Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ta'lim kita di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang bagaimana orang yang mendengar berita tentang temannya meninggal ya. bulan ini malah ya. Di awal kemarin sudah. Kemudian sekarang masuk pada babu ma yaquluhu idza balaghu mautu atuwil Islam. Kalau sampai kepada kita berita tentang kematian musuh Islam, seumpamanya musuh saat ini Benyamin Netanyahu kan bukan Islam, musuhi Islam, tahu-tahu mati, gitu kan? Nah, ini namanya berita tentang musuh Islam mati, gitu kan? Rawaina fi kitab Ibnu Sina, kami meriwayatkan dari kitab Ibnu Sina, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hei Rasulullah, qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahlin. Ya Rasulullah, Abu Jahal itu telah terbunuh. Ya kan? Allah telah membunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa 'azza dinahu. Ya, ucapannya adalah kalau musuhnya musuh beneran, gitu kan, yakin itu adalah musuh Islam, maka ucapannya adalah alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinahu. Ya alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong hambanya dan memuliakan agamanya. Mengapa Abu Jahal itu ketika mati Rasulullah mengucapkan demikian? Karena Abu Jahal itu orang yang paling memusuhi Islam. Ya, Abu Jahal itu mati di dalam perang Badar. Ya, Abu Syaibah itu juga mati di dalam perang Badar. Para musuh-musuh Islam yang dedengkotnya itu saat itu mati semua. Nah, setelah mati ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang ada di sekitaran Badar. Dimasukkan ke sumur. Nah, setelah 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang, gitu kan, bersama Rasulullah SAW mengatakan semacam ini, ya Aba Jahal, hei Abu Jahal, ya Aba Syaibah, hei Abu Syaibah, betul kan apa yang telah aku sampaikan saat di dunia? Sahabat pada bingung, ini Rasulullah nanya orang udah mati, kan gitu kan? Rasulullah nanya kepada Abu Jahal, Abu Syaibah yang saat itu sudah terkubur di dalam sumur. Ya Aba Syaibah, ya Aba Jahal, betul kan apa yang telah aku sampaikan, aku beritakan kepada kamu saat di dunia? Maka Sayyidina Abu Bakar langsung nanya, ya Rasulullah, dia kan sudah meninggal, apa dia bisa tahu dan mendengar dan menjawab? Nah, gitu kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal itu sesungguhnya mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi dia tidak mampu untuk menjawabnya. Kalau jawab kan ngeri, Bu.
Ibu-ibu ke kuburan, assalamualaikum, waalaikumsalam, lari semua. Ya kan? Jadi orang yang meninggal itu ketika kita memberitahu, ketika kita menanyakan, dia dengar. Karena dia itu belum di akhirat. Sudah di akhirat belum? Ya belum. Masih namanya di alam barzakh. Ya, barzakhul la yabghiyan. Itu masih di alam barzakh. Masih tahu tentang orang, makanya sebagai orang yang hidup itu juga ada sebuah perintah untuk berziarah kubur. Sekarang kan ada terbagi dua, ada yang anti kekuburan, ada yang hobi kekuburan. Dua-duanya ya kurang bagus, ya sedang-sedang saja semuanya, gitu kan. Jadi ada yang anti banget, untung ada orang meninggal jadi ke kuburan dia. Kalau nggak ada orang mati nggak ke kuburan, gitu. Lah ini yang terjadi. Jadi orang nggak pernah ke orang tuanya, padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita masuk ke dalam kuburan, kita itu mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat antum salifuna wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera buat kamu. Lah kamunya itu kan padahal dia udah meninggal, tapi kita bilang kamu. Ya kan? Maka saat kita mengucapkan assalamualaikum kepada ahli kubur, raddallahu ruhahu, Allah mengembalikan ruhnya. Masuk. Hatta yaruddas salam, sampai orang itu menjawab salam kita. Tapi kita nggak dengar. Gitu. Iya, ini hadisnya, itu hadisnya sahih apa enggak, apa palsu? Sahih. Ya kan? Jadi kita kan karena ada dua kubu, makanya kubu ini nggak boleh, ini boleh, gitu kan? Wanita nggak boleh ke kuburan. Yang ini nangis-nangis sampai nyabut-nyabut semacam-macam ke kuburan, ya sama-sama jangan. Itu sama, kedua-duanya nggak bagus. Yang bagus biasa-biasa saja. Ya. Jadi apa namanya, orang yang dikubur itu sebenarnya merindukan juga keluarganya, kok nggak yang datang. Yang diperebutkan malah rumahnya, malah warisannya. Dianya didoain aja enggak, kan kasihan. Gitu kan? Gitu. Makanya kalau ninggalin waris gak usah banyak-banyak. Yang penting bekal kita ke akhiratnya banyak, begitu. Gitu. Ya, kecuali yang kita tinggalkan itu anak kita soleh-solehah semua. Gitu. Itu ya. Jadi kalau ada musuh bebuyutan Islam atau Muslim kok mati, maka mengucapkannya adalah alhamdulillahilladzi nasara abdahu wa azza dinahu. Ya, Benyamin Netanyahu mati, Trump kok mati. Nah, itu doanya begitu. Ya, yang jelas-jelas memusuhi Islam. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah babu tahrimin niyahati alal mayyiti wa du'ai bid'awal jahiliyah. Bab tentang haramnya meratap. Haramnya meratap alal mayyiti, atas seorang mati, seorang mayyit. Wa du'ai bid'awal jahiliyah, dan haramnya meminta-minta atau berdoa seperti doanya orang-orang jahiliyah saat terkena musibah. Ada, gitu kan? Apa itu niyaha? Ini di dalam catatannya kan ada di situ ya. Wa'lam anna niyaha, itu ada di lembar selanjutnya. Di situ ada nggak? Terjemahan ada apa nggak tahu. Di terjemahannya ada nggak? Di terakhir, di bab tahrimun niyaha, tapi di terakhir itu ada setelah tadi hadis nomor berapa tadi yang barusan ini, yang bab tentang tahrimun niyaha ini, nanti setelah itu hadis nomor berapa di situ?
Ada nggak? Haramnya berbuat meratap. Ada nggak? Nah, bawahnya itu hadis keberapa? Hah? Nggak ada tulisannya? Loh, nggak ada hadisnya. Nggak ada nomornya. Oh ya udah, saya bacakan dulu ya. Nanti definisi niyahah nanti ya. Definisi meratap nanti aja. Tapi banyak sih nanti. Saya terjemahin sekarang aja lah. Definisi niyahah itu meratap. Yang sering orang kadang-kadang salah kaprah menyebut meratap. Duduk-duduk saja di tempat meninggal namanya meratap. Maksud saya. Wa'lam anna niyahata. Ketahuilah sesungguhnya yang namanya an-niyahah meratap itu adalah raf'us sauti bin nadbi. Ya, mengeraskan suara, meninggikan suara bin nadbi dengan menyebut-nyebut kebaikan orang mati. Tapi dengan itu kan orang soleh banget, kenapa engkau sabut ya Allah gitu. Itu namanya, itu kan orang baik ke masjid terus. Lah kok kamu cabut duluan? Nah, itu namanya niat. Ya, itu satu cirinya. Jadi apa itu wanadbu? Yang nadbu adalah ta'didun nadibah bisotiha mahasinal mayit. Mengulang-ulang dengan suaranya yang keras itu tentang kebaikan-kebaikan orang yang meninggal. Itu ada yang pendapat sama-sama itu ya. Wakila ada juga yang mengatakan bahwasanya niyahah itu adalah al-buka alaihi ma'ata'didi mahasinihi. Menangis dengan suara keras sambil menyebut-nyebut kebaikan. Jadi kalau digabungkan adalah menangis sambil bersuara keras sambil berteriak-teriak tentang kebaikan itu. Nanti kalau dia meninggal saya mau makan apa? Sementara ini kan yang nyari makan dia gitu kan. Waduh, lah ini nggak bagus. Seolah-olah jaminan makan dan sebagainya itu suami atau istri, padahal semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwasanya ya wa yahrumu raf'us sauti bi ifratin fil bukai. Haram mengeraskan, meninggikan suara dengan tangisan yang berlebihan. Nah, wa ammal buka 'alal mayyiti min ghairi nadbin wala niyahatin falaisa biharamin. Kalau ada tangisan ya kan atas mayit tapi tidak berteriak-teriak menyebut itu ataupun menangis meraung-raung, maka falaisa biharam, maka itu tidak haram. Ini teks ya, ada keterangan begitu. Ya nangis wajar, masa suaminya mati nggak nangis, istrinya mati kok malah melotot seneng banget, lah malah lucu, malah diketawain kan. Ini ada apa ini kan begitu. Ini ada apa ini? Nah, ya itu niyahah ya. Lah ajma'atil ummatu ala tahrimin niyahah. Para pemimpin-pemimpin ulama ya a'immah ummah itu tokoh-tokoh ulama itu bersepakat bahwasanya niyahah itu haram, meratap itu haram. Ya, wa du'a bid'awal jahiliyah, juga haram bermohon sebagaimana mohonannya orang-orang jahiliyah. Ya, wa du'a bil waili, atau permohonan doa celaka. Ya, doa celaka. Wa subur, dan doa yang celaka juga sama. Celaka indal musibah, saat tertimpa musibah. Kalau begini saya mending mati saja. Lah kan begitu kan? Ada yang begitu. Udah mati bareng aja dah sekarang begini mah. Kalau begini saya nggak sanggup hidup lagi, kan begitu kan? Waduh, saya bilang ini. Ini nggak boleh. Hah? Iya kan? Udah celaka, kau ngaco gitu kan? Nggak boleh.
Rawaina fi Sahihil Bukhari wa Muslimin. Kami meriwayatkan dari dua kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latomal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Nih, laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk dari golonganku, dari umatku, man latomal khudud, barang siapa yang menampar-nampar pipinya karena ada yang meninggal anaknya, suaminya atau istrinya, nampar-nampar pipinya, plak-plak sendiri gitu. Pernah lihat begitu nggak? Nah. Wasaqal juyub, merobek-robek bajunya, kainnya dirobek-robek. Wah, udah kerudungnya diginiin, wah udah nggak karuan. Saya pernah ngelihat itu pas kelihatannya tegar banget, baru masuk kubur udah lemes gitu kan, tetap minta deket. Pas deket, wah udah guling-guling, robek-robek. Itu yang nggak boleh. Ya, makanya cenderung ada ulama yang melarang wanita masuk ke kuburan, gitu kan? Tetapi ada banyak hadis tentang bolehnya wanita masuk ke kuburan. Tapi mending kalau saat meninggalnya jangan, kalau nggak kuat. Ketika dimasukkan ke dalam kuburan, saudaranya atau suaminya atau istrinya atau anaknya atau bapaknya atau ibunya, takutnya nggak kuat, gitu aja. Jadi gitu. Wasyaqqal juyub, merobek-robek bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, dan berdoa sebagaimana doanya orang-orang jahiliyah, nggak karuan doanya, tidak terkontrol lisannya, ya, itu menjadi tidak baik. Warwaina fi sahihaihima, kami meriwayatkan dari dua kitab sahih Bukhari dan Muslim an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Apa itu? Kata Nabi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa al-Ash'ari, sesungguhnya Rasulullah itu berlepas diri dari saliqah, dari haliqah, dan dari syaqqah. Apa itu saliqah? Saliqah itu allati tarfa'u sautaha bin niyaha, yaitu orang yang mengeraskan suaranya karena meratap, meraung-raung, suaranya keras sekali. Itu nggak boleh. Itu Rasulullah berlepas diri, nggak tanggung jawab saya nggak tanggung jawab kalau ada yang beginian. Itu sholiqoh namanya. Jadi tarfa'u sautaha, orang allati, orang tarfa'u yang mengangkat sautaha, suaranya, bin niyahah, sebab meratap. Wal haliqah allati tahluku sya'ruha indal musibah, orang yang memotong rambutnya saat terkena musibah, gitu, berantakin, ambil gunting atau pisau, wah ngamuk, gitu. Nah, ngeri ya, namanya nggak terkontrol. Makanya khusus untuk wanita ini rata-rata Rasulullah menekankan, meskipun laki-laki ada mungkin gitu kan, tetapi seringnya wanita yang semacam ini karena kurang bisa mengendalikan emosinya, gitu. Mau kadang-kadang berita anaknya jatuh saja udah kayak ini, gitu kan. Nah, saya tuh dulu pernah kerja di bidang sosial, Bu. Pernah bidang sosial, senengnya itu nyari bibir sumbing di daerah Sukatani, daerah Pengarengan gitu kan. Terus kemudian Muara Gembong, Cabang Bungin, Tarumajaya, Pasir. Itu kesana-sana nyari tuh.
Cari, kan otomatis nyari anak-anak kecil, diajaklah ibunya juga, ada yang bapaknya yang ikut, ada ibunya lah. Ini ada orang besar gede ibu-ibu tapi, gitu kan? Saya kan masuk ke dalam dioperasi ngelihat operasinya, bibir sumbing kan disobekin begitu terus dijahitin gitu kan Bu ya. Nah, darah semua keluar kan gitu. Nah setelah dibius total anestesi semuanya kan sadar dia. Saya bawa dari ruang operasi, saya keluar, ibunya saya panggil, ngelihat begitu langsung pingsan dulu, pingsan begitu. Waduh, ini kan lebih gede daripada anaknya kan. Nah itu wanita itu kadang-kadang kendali emosinya kurang, melihat begitu saja sudah nggak karuan gitu. Makanya kadang-kadang ada ulama yang melarang saat pemakaman keluarganya, takutnya semacam itu, gitu kan? Wal haliqah tadi yaitu mencukur atau memotong-motong rambutnya. Wasyaqah allati tasyukku thiyabaha indal musibah. Ada juga yang namanya Rasulullah berlepas diri dari asyaqah, orang yang merobek-robek kainnya, pakaiannya saat terkena musibah. Nggak terkontrol juga, kendali emosinya nggak terkontrol, itu membahayakan. Wa kullun hada dan tiap-tiap ini adalah haramun bittifaqil ulama, sebagaimana kesepakatan ulama itu haram. Ya, tidak boleh gitu. Makanya banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan statement tentang tidak bolehnya wanita-wanita itu untuk melihat keluarganya atau sampai terjadi niyah semacam itu. Bahkan di sini warwaina fi sahihaihima, kami meriwayatkan juga dari kitab sahihnya Imam Bukhari dan Muslim, an Ummu Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, berkata Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'ah alla nanuh, sampai wanita itu Bu oleh Rasulullah itu khusus di bai'at nih, mengambil bai'at kepada para wanita khusus alla nanuha, agar tidak berbuat niyahah, agar kami tidak berniyahah, karena kendali emosinya itu kadang-kadang kurang, akhirnya menjadikan dia berniyahah. Ya, itu niyahah. Ini saya untuk menutupi itu, khawatir ada kesalahpahaman, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Faqad rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Ada riwayat juga dari kitab sahihnya Imam Bukhari dan Muslim, an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman ibnu Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah pernah bertakziah atas kematian anaknya Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Bertiga, berarti sama Rasul berempat bertakziah kepada Sa'd bin Ubadah, anaknya meninggal. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menangis karena anak kecil, anaknya kok meninggal. Maka di depan saat ini Rasulullah menangis. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baqau. Maka ketika orang-orang ngelirik, lah kok Rasulullah nangis? Maka sahabat yang tadinya nangis jadi nangis juga, ikut nangis. Jadi apapun yang menjadi perilaku Rasul ditiru, gitu loh. Kalau Rasulullah nggak nangis, ya nggak nangis. Kalau lihat Rasulullah nangis, nangis gitu kan. Jadi itulah hebatnya Rasulullah kan, gitu kan. Gitu kan. Kalau di sekarang kan ada yang menangis malah ditonton, langsung divideoin, masuk ke TikTok dah, gitu kan.
Ya Allah kasihan ya, suaminya meninggal sampai segitunya kan gitu kan. Gitu. Ini apa namanya, Rasulullah menangis, maka para sahabat yang melihat ikut menangis. Maka ketika itulah faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala tasma'un, bukankah kamu semuanya telah mendengar, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi. Ingatlah, kamu kan pernah mendengar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyiksa sebab dari air mata, dan juga tidak akan menyiksa sebab adanya kesedihan hati. Gitu. Walakin yu'adzibu bihada au yarhamu bihada wa asyara ila lisanihi. Saat itu, setelah gitu Rasul mengatakan, akan tetapi Allah itu akan menyiksa sebab ini, atau akan menyayangi, memberikan rahmat ya sebab ini. Apa? Sebab lisan. Nangis boleh, hati sedih boleh, tapi jaga lisan supaya tidak meraung-raung. Gitu maksudnya. Ya. Maka ketika menangis ataupun sedih, maka siksanya Allah ataupun kasih sayangnya Allah tergantung lisan kita. Kalau lisan kita tuh meraung-raung, mengumpat-ngumpat, menyalahkan Allah, maka itu azab adanya. Tetapi kalau yang lisan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi tadi sudah jelas bahwasanya, makanya dulu pernah kata Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innal aina, sesungguhnya mata itu adalah yadma, akan menangis, meneteskan air mata. Wal qalba yahzan, adapun hati itu akan bersedih. Biasa, manusia normal. Kecuali hilang uang 500 rupiah enggak. Kalau sekepok ya baru 100 ribu aja ada marah-marah. Gitu. Ada yang ditanyakan. Jadi kan berimbang, kayaknya nggak boleh semuanya kan, tetapi ada hal-hal yang diperbolehkan. Silakan, ada yang bertanya, monggo silakan. Kayaknya bingung, habis sholawatan kok tahu-tahu masa kematian hajinya. Ya, kalau tidak ada kita teruskan. Ya, yang jelas begini bahwasanya yang namanya kematian itu pasti adanya, ya kan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya kullu nafsin dzaiqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Maka kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan keburukan ataupun kebaikan. Kebaikan dan keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu akan mendapatkan penilaian dari sisi Allah setelah kita mati, gitu kan? Maka apapun bentuk ujian dari Allah, kita harus sikapi dengan sikap yang terbaik. Ininya itu, ya kan? Sikap yang terbaik. Sikap yang terbaik itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ajabali amril mukmin, sungguh aku kagum terhadap perkara yang menimpa orang mukmin. Ya kan? Karena apa? Setiap peristiwa yang menimpa orang mukmin disikapinya dengan baik. Ya kan? Disikapinya dengan baik. Lah, apa sikapnya? Jikalau Allah berikan dalam bentuk keburukan, maka
Ia bersabar. Sakit, sabar. Nggak punya duit, sabar. Apa lagi? Sakit, sabar. Nggak punya duit, sabar. Sedih, susah, sabar. Nggak punya duit dengan susah sama nggak? Masa nggak? Ada orang kaya susah juga kan ada. Masa orang kaya nggak boleh susah? Ada. Susah, merasa miskin terus. Bisa. Nah ini ya. Jadi begitu. Ada. Nah, ketika semacam itu maka harus sabar, gitu kan? Maka dari sekarang kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada doa. Doanya begini, Bu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Hafal nggak? Artinya apa? Ayo. Aku berlindung dari apa? Nggak denger? Artinya apa nih? Dari apa? Minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepadamu dari lemah, kondisi lemah dan malas. Malas. Kasal itu malas. Apa bedanya lemah dan malas? Lemah. Al-ajzu itu adalah mempunyai hasrat hati tapi fisiknya nggak mampu, ya kan? Rubatul qalbi tapi apa? Adamu qudratil badan. Ada keinginan, ada hasrat hati ingin sesuatu tapi badan nggak mampu. Pingin ke masjid tapi sakitnya parah nggak bisa gerak. Tapi itu namanya lemah, ya kan? Tetapi malas apa malas? Malas itu punya kudratul badani, tetapi adamu robatil qalbi. Punya kemampuan tapi nggak hasrat. Pingin sih ada apa namanya pengajian ada, tetapi hasratnya nggak mau. Badannya sehat, seger, ya kan? Tiap hari minum es teh, seger badannya. Tapi nggak hasrat, ya sudah. Namanya nggak hasrat, ya. Pengen nggak ada cuman angen-angen. Pengen sih sehari itu baca Quran, ya kan? Tapi hasratnya nggak ada. Ya ketemu badannya mah ya Allah gitu kan? Itu makanya maka lihat kita sendiri, kita itu sebenarnya malas apa enggak, lihat begitu aja. Pingin ngapalin apa namanya surat pendek-pendek, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah ngeliat TikTok lagi. Padahal di HP-nya, Bu, itu sudah lengkap banget itu. Ada murotalnya ada Al-Quran digitalnya ada. Baru buka dari pengajian, bismillah nanti maghrib saya kepingin ngapalin surah Idza Jaa Nasrullah gitu kan. Udah. Pas dilihat Quran digital begitu sampingnya TikTok, yang dipencet keliru, yang TikTok, udah terus-terusan sampai isak jadinya. Namanya kan juga, tapi lumayan ada kepinginan gitu, tapi hasratnya enggak. Ya, itu namanya apa? Bedanya lemah dan kasal dan malas. Makanya kita berlindung kepada Allah dari Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya, apalnya, Bu? Yuk ditiru lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Coba disatuin. 1, 2, 3.
Ya, sambil diresapi ya itu ya. Jadi gitu. Ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Waduh. Ini jelas nggak sih? Saya khawatir nggak jelas, nggak paham. Ya. Karena masa kematian jadi mau nanya bingung, takutnya Anda habis pulang nggak tahunya ntar ada nyawanya kan gitu kan. Aduh. Nggak usah takut Bu, namanya yang penting husnul khotimah gitu aja. Nah, kalau masalah yang hidup urusan Allah dah itu kan gitu aja udah. Wa rawaina fi sahihaihima, kami meriwayatkan dari kitab sahihnya Bukhari dan Muslim, an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnatihi wa huwa fil mauti. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada putrinya temennya yang meninggal. Ya, diberitakan semacam itu. Wafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua mata dari Rasulullah ini langsung mencucurkan air matanya. Faqallahu Sa'ad, maka saat itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Kok nangis? Gitu loh. Sampai mengucurkan mata, sampai menangis. Qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan dalam hati seorang hambanya. Jadi kalau kita bertakziah, kadang-kadang kita itu ya terpengaruh dengan yang lain ya, malah tertawa-tawa. Ya kan, malah cerita, malah tertawa-tawa, enggak ke tempat jenazahnya. Duduk langsung di kursi, ngobrol sambil tertawa-tawa. Nah ini, padahal Rasulullah itu ketika hadir malah menunjukkan rasa bela sungkawanya. Gitu kan? Rasa bela sungkawanya. Meskipun arti takziah itu artinya adalah menghibur, bukan berarti kesana bawa hadroh kemudian ditabuhin, dan bukan. Waduh, kita harus menghibur nih. Di sana ada orang meninggal, langsung turunin hadroh dari masjid, langsung ditabuhin dari depan. Ya enggak, bukan itu maksudnya. Hati yang bersedih itu dihibur, gitu kan? Gitu. Nah, menangis itu tanda hibur bagi yang meninggal, gitu kan? Ya Allah, ternyata Rasulullah juga ikut, ya kan, berbelasungkawa. Memang nangis itu ada 3, Bu. Udah saya sampaikan ya, nangis ada 3 ya? Hah? Pernah nggak, tahu nggak? Nangis itu ada 3. Ada nangis karena sedih, jelas. Yang meninggal kita nangis, itu jelas. Ada nangis itu tertawa karena senang. Ada nggak? Bahagia banget sampai menetes mata. Tapi ada satu lagi nangis, tangisan buaya. Bener, ini di Al-Quran ada, Bu. Lah bukannya saya ngarang sendiri, bukan. Ada di Al-Quran saat kakak-kakaknya Nabi Yusuf masih kecil. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian bajunya Nabi Yusuf diambil, dirobek-robek, dikasih darahnya serigala. Gitu kan? Dilaporkan kepada bapaknya yang namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub sambil menangis. Ya kan? Sambil menangis. Ini namanya tangisan apa? Ada gitu. Pura-puranya ya ini apa namanya, dimakan serigala Yusuf sekarang, gitu nangis. Nah, padahal itu darahnya darah serigala.
Ada Bu, tangisan buaya itu ada. Makanya kalau ada orang nangis hati-hati, gitu kan? Nah, gitu. Makanya kalau ada istrinya meninggal, suaminya menangis, tapi cuma satu doang, yang satu nggak menangis, juga hati-hati. Yang nangis cuma satu, yang satunya nggak nangis, nah, hati-hati juga. Iya, sambil liatin di sana ada siapa gitu kan. Ya, jadi menangis itu sebagaimana sabda Rasulullah adalah rahmatun ja'alahullahu ta'ala fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu ta'ala min ibadihir ruhama. Karena merasa berduka cita atas meninggal dari saudaranya, menangis, maka Allah pun akan memberikan rahmat bagi hamba-hambanya yang ada kasih sayang, iba, rasa peduli dan iba kepada sesamanya, maka Allah pun akan memberikan kasih sayangnya juga. Itu ya. Jadi itulah niyahah, bab tentang niyahah. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini apa namanya? Kalau nggak ditanyakan ngebut banget ntar, takut cepat selesai. Nah, ada yang ditanyakan, ibu-ibu? Ini nggak usah lama-lama, udah mau maghrib ya. Takut suaminya lagi baru berjalan perjalanan. Jadi pengajian itu paling enak tuh 30 menit sampai 45 menit. Itu waktu paling hebat. Makanya ibu-ibu kan pernah sekolah ya? Pernah sekolah kan? Sekolah itu satu mata pelajaran 45 menit. 45 menit itu 10 menit pertama itu baru pengantar. Kemudian 20 menit kedua 20 menit 20 menit kedua itu penjelasan. 15 menit terakhir itu kesimpulan. Ya kan, dan penutup. Yang nyangkut kadang-kadang cuma 15 menit terakhir. Yang 30 menit lupa. Nah, makanya nggak usah lama-lama yang namanya pengajian. Gitu. Jadi itu ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu rahimakumullah, bapaknya cuma satu, Pak Sayuti. Terima kasih semuanya. Semoga saja dalam waktu yang kurang lebih setengah jam, 37 menit ya. Semoga saja bermanfaat bagi diri saya dan diri ibu-ibu semuanya. Menjadi perhatian untuk kita semuanya agar ketika menerima apapun bentuk musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesabaran. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.